Halo sobat-sobat semua, selamat ketemu kembali di kanal YouTube Inovasi kami ini. Tahun lalu, saya membuat video tentang simulator SIM-A tes konsentrasi yang dapat dilihat di alamat berikut ini. Di dalam video tersebut, saya menampilkan contoh aplikasi yang digunakan di dalam ujian simulator tes konsentrasi untuk mendapatkan SIM A atau B dan didasarkan pada pengalaman saya ketika mengikuti ujian simulator tes konsentrasi tersebut. Ketika saya mengikuti ujian tersebut, saya menemukan fakta bahwa pertama, perangkat keras yang digunakan untuk keperluan itu ternyata kurang berfungsi dengan baik, di mana kemudi yang digunakan tidak dapat menggerakkan objek secara mulus atau loncat-loncat, sehingga sangat menyulitkan para peserta ujian. Yang kedua, saya tidak menemukan perangkat dan aplikasi seperti itu yang dapat digunakan oleh peserta ujian untuk berlatih. Setelah beberapa kali tidak lulus ujian, maka saya membuat perangkat keras dan aplikasi yang dapat saya gunakan untuk berlatih. Setelah melakukan latihan dengan menggunakan perangkat keras yang saya buat tersebut, maka akhirnya saya lulus ujian simulator tes konsentrasi. Video yang saya buat tersebut selama setahun lebih ini telah ditonton lebih dari 16.000 kali, sehingga saya memandang perlu untuk berbagi lebih jauh dengan membahas tentang perangkat keras alternatif untuk ujian simulator tes konsentrasi yang saya buat tersebut dan mungkin dibutuhkan oleh para peserta ujian simulator tes konsentrasi sebagai alat untuk berlatih. Baik ya, berikut ini saya akan coba sampaikan terlebih dahulu tentang apa itu simulasi, simulator, dan kegunaan dari simulator. Simulasi adalah suatu metode pelatihan yang memeragakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya, atau merupakan penggambaran suatu sistem atau proses dengan peragaan berupa model atau pemeranan, atau untuk menirukan atau menyerupakan sesuatu yang besar dengan ukuran yang lebih kecil. Sementara simulator adalah suatu program yang berfungsi untuk mensimulasikan suatu peralatan, tetapi pada umumnya kerjanya agak lambat daripada keadaan yang sebenarnya. Simulator juga merupakan alat untuk melakukan simulasi atau merupakan alat yang dapat mensimulasikan. Kegunaan dari simulator ini adalah untuk melatih atau menguji seseorang untuk dapat mengoperasikan hal tertentu sebelum dia mengoperasikan hal yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko yang diakibatkan salah pengoperasian hal tertentu tersebut. Berikutnya kita akan coba membahas tentang pengendali mobil. Pengendali mobil ini ada bermacam-macam ya, antara lain ada starter, kemudian kemudi, pedal gas dan rem, pedal kopling dan tuas persneling, serta perlengkapan-perlengkapan tambahan lainnya ya, seperti spion, lampu dekat, lampu jauh, lampu sein, dan seterusnya. Hal yang paling perlu kita ketahui tentang kemudi mobil ini adalah rasio putaran kemudi
Rasio putaran kemudi ini adalah perbandingan antara satu putaran atau 360 derajat kemudi dengan sudut putaran roda yang ditimbulkannya. Semakin kecil rasio, maka semakin cepat manuvernya. Ada beberapa rasio yang sering disampaikan, yaitu rasio 18:1, rasio 20:1, dan rasio 24:1. Di dalam rasio 18:1, itu menyatakan bahwa suatu putaran kemudi akan memutar roda sebesar 20 derajat. Rasio 20:1 menyatakan bahwa satu putaran kemudi akan memutar roda sebesar 18 derajat. Sementara rasio 24:1 menyatakan bahwa satu putaran kemudi akan memutar roda sebesar 15 derajat. Berikutnya adalah tentang tes konsentrasi, lintasan, rintangan, dan objek. Di dalam tes konsentrasi terdapat 3 buah lintasan dalam bentuk lingkaran, di mana pada setiap lintasan ditempatkan 18 buah rintangan, yaitu berupa garis berwarna hitam, dan 2 buah objek berupa garis berwarna merah. Tes konsentrasi dilakukan dengan cara memutar rintangan secara serentak dari sumbu lingkaran dengan arah kebalikan putaran jarum jam. Kecepatan putarannya konstan dan nilainya dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Peserta tes diharuskan menggeser objek ke kiri dan ke kanan dengan menggunakan atau memutar kemudi simulator untuk menghindarkan terjadinya tabrakan antara objek dengan rintangan. Ini seperti ini. Ya, jadi putar ke kiri atau ke kanan kemudi ya untuk menggeser objek jangan sampai bertabrakan dengan rintangan. Baik, selanjutnya kita akan coba membahas tentang kemudi simulator. Untuk menggeser objek ke kiri, Anda perlu mutar kemudi simulator 1 sampai dengan 90 derajat ke kiri atau kebalikan arah jarum jam. Dan untuk menggeser objek ke kanan, Anda perlu memutar kemudi simulator 1 sampai dengan 90 derajat ke kanan atau searah jarum jam. Pemutaran kemudi lebih dari 90 derajat tidak bermasalah karena objek akan tertahan oleh pembatas atau dinding lintasan. Oke ya, berikutnya kita akan coba bahas tentang perangkat keras alternatif. Yang kita perlukan pertama adalah sebuah potensiometer. Potensiometer ini akan digunakan untuk menerima masukan dari kemudi. Masukan berupa nilai tahanan yang bervariasi dari 0 sampai dengan 10 kilo ohm. Ya. Potensiometer seperti ini memiliki sudut putar lebih kurang 150 derajat. Selanjutnya, untuk memudahkan pemutaran potensiometer ini, maka kita memerlukan sebuah knob potensiometer. Knob ini digunakan sebagai pemegang potensiometer dan sekaligus sebagai bantalan kemudi nantinya ya. Knob yang digunakan ini sebaiknya memiliki diameter minimal 40 mm. Kemudian berikutnya kita memerlukan microcontroller ya. Itu bisa berupa Arduino ya, Uno, Nano, Mega dan lain-lain.
bisa juga berupa ESP32, bisa juga ESP12 ya, atau yang lainnya ya. Yang penting si microcontroller ini mendukung input berupa atau memiliki pin ADC ya, jadi analog to digital. Skema perangkat kerasnya dapat kita gambarkan sebagai berikut ya. Potensiometer ini dihubungkan dengan microcontroller melalui pin ADC. Kemudian microcontroller ya. Microcontroller ini digunakan untuk membaca data analog dari potensiometer dan mengirimkan data itu ke perangkat lunak simulator SIM melalui port RS232. Oke, berikutnya tentu di sini kita siapkan sebuah komputer ya, di mana komputer tersebut dilengkapi dengan software simulator SIM. Dalam hal ini adalah software simulator SIM yang saya kembangkan. Ya. Dan knob digunakan sebagai pemegang potensiometer dan sekaligus sebagai bantalan kemudi. Ya. Kurang lebih seperti ini skema perangkat kerasnya. Bagaimana merangkai perangkat keras tersebut ya? Untuk keperluan tersebut kita akan menggunakan sebuah paralon ya, sambungan paralon. Sambungan paralon yang saya gunakan adalah yang berukuran 2 inci ke 3 inci. Jadi di sana ada potensiometernya ya, dan ada knobnya ya. Kemudian si sambungan paralon ini kita sekat atau kita berikan bantalan ya untuk memasang potensiometer. Ini adalah yang berwarna hitam ini ya. Jadi itu kita gunakan untuk sebagai bantalan potensiometer. Kemudian berikutnya knobnya kita pasang ya, sehingga bentuknya adalah seperti ini. Nah, kemudian untuk memungkinkan knob ini diputar secara baik ya, atau menyerupai sebuah setir, maka di sini kita dapat memasang setir yang bisa kita buat dengan menggunakan berbagai bahan ya. Kebetulan di sini saya menggunakan akrilik yang dibentuk seperti ini ya. Jadi itu nanti ditempel ke knobnya ya, dikasih lem di sana, sehingga dapat kita putar ke kiri atau ke kanan, dan akibat pemutaran kemudi ini maka si knob tersebut akan berputar dan sekaligus akan memutarkan potensiometer ya. Nah, potensiometer yang berputar tersebut tentu setelah kita hubungan ke microcontroller, maka microcontroller tersebut akan memberikan data ya, dan datanya dikirimkan ke laptop atau komputer yang sudah dipasang simulator SIM. Begitu kurang lebih ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih.